lupa ya, salam sayang, yaitu sahabat Eyang, ya. Dan I love you dulu. Ya. Yang Uy, merah banget sih hari ini. Malam inilah, jangan hari ini. biar nggak ngantuk. Oh. Kan udah hujan, sepi lagi, ya kan? Ngantuk jadi Oh, bergejolak gitu ya. harus ini ya, harus strong. Harus strong. Iya, Tapi merah penuh dengan bunga-bunga ya. iya, berbunga-bunga. Tuh. Yang malam ini kan malam Jumat nih Eyang ya. Biasanya kalau malam Jumat itu ada kegunaan ilmu tertentu nggak ya? Malam Jumat itu ilmu apa aja boleh. Boleh. Nggak dikhususan gitu ya? Enggak. Nah, kalau menurut Eyang nih Eyang ya, ilmu tingkat tinggi itu ada atau enggak? Ya ada loh, raba ronteng, lembu sekilan, terus apa namanya, banyu mili itu ada. Orang-orang zaman dulu makanya sakti-sakti om, makan seadanya, nggak pakai mie instan loh ya. Junk food itu nggak ada ya yang dulu ya? Nggak ada, daun-daunan di tetangga-tetangga ngambil rambanan udah jadi lauk. Nah, kalau untuk kegunaannya itu masing-masing itu Eyang ya, apa bisa disatukan gitu Eyang? Misalkan rawa rontek disatukan dengan ilmu apa tadi? Banyu mili. Banyu mili gitu, bisa nggak sih Eyang? Ya tapi belajarnya juga satu-satu, nggak boleh didobel. Lembu sekilan itu kalau ditembak kurang 1 kilan nggak nyampe. Rawa rontek itu biasanya orang udah di kuno, Hidup lagi. kalau ketemu ini ya nyambung lagi. Tapi kalau satunya di atas pohon, satunya di tanah ya nggak bisa nyambung. Kalau sama-sama di tanah gitu Eyang bisa? Bisa, Otomatis gitu Eyang? otomatis. Nah, untuk mempelajari satu ilmu itu Eyang biasanya dibutuhkan berapa lama? Tergantung ya, tergantung gurunya. Kalau Eyang terus terang nggak bisa rawa rontek, terus terang ya, karena itu sangat berat banget, puasanya juga cukup berat gitu. Berarti untuk mempelajari itu butuh tempat tertentu juga nggak sih Eyang? Misalnya Iya, harus nyepi, harus nyepi, benar-benar nyepi. yang biar nggak ada gangguan. Yang tahu adalah dia dan gurunya, Yang lain nggak ada. nggak ada. Dan nggak boleh dikasih tahu juga atau gimana ya? Nggak boleh dikasih tahu, karena kalau dikasih tahu nanti pengapesannya ketahuan gimana? Oh, walaupun sesama murid gitu ya, Yang ya? Iya, Oh, gitu. Nah, nih, apa ada ilmu pukulan tapak tanpa rasa itu, Yang? ada Ada. dengan tenaga dalam, dengan energi. Jadi energi itu yang memukul. Nggak ketahuan siapa yang mukul, tahu-tahu kita sakit semua badannya gitu. Jadi benar-benar tanpa sentuh gitu, Yang ya? Iya, Kan katanya ada juga gini, Yang, walaupun nggak disentuh tapi menyentuh benda yang tertentu gitu bisa juga, Yang? bisa. Orang dulu tuh sakti-sakti. Kacang hijau aja dibeginikan jadi tentara kok. Nah, kalau ilmu pencabut roh menurut Eyang itu ada apa enggak, Yang? Ada, Ada juga. santet. Oh, berarti ilmu pencabut roh itu. Iya, roh apa sih roh? Roh kan yang ada di umbun-umbun kita. Nah kalau dicabut apa bukan santet itu? Siapa yang berhak nyabut? Ya Gusti Allah. Kalau orang nggak berhak nyabut karena itu adalah orang gitu loh, apa kayak Sesama makhluk hidup ya. Ya. Nah, kalau begitu, Yang, termasuk santet, itu kan nggak wajar gitu meninggalnya, Yang ya, matinya itu kan. Nggak wajar lah. Nah, itu diterima dengan bumi atau enggak biasa, Yang, kalau santet gitu, Yang?
Kalau dia yang disantet terus meninggal, asal selama hidupnya dia berbuat baik, ini masih lagi diterima sama Tuhan. Tapi entah rohnya digondol itu yang nyantet, atau yang nyantet itu mengambil sesuatu dari raganya. Oh, berarti kalau santet itu lebih kejam ya, Yang ya? Ya iyalah, namanya santet ya. Berarti dicabut roh, disimpan itu bisa rohnya gitu ya? Bisa. Bisa. Bisa diperbudak juga, maksudnya disuruh bisa. Bisa. Nah, kalau yang disebut dengan kemasukan itu roh yang dicabut tadi dimasuk ke orang lain atau gimana ya? Bisa kesurupan. Gitu. Bisa. Bisa ya. Berarti cukup ngeri juga kalau belajar tentang ilmu itu Yang ya. Kalau ilmu itu tidak ada batasannya. Semakin kau cari, semakin ada dia yang neko-neko, yang aneh-aneh ya. Udah legowo aja, terima aja gitu loh. tapi kalau yang kayak gitu bisa disebut dengan haus nggak sih, Yang? Maksudnya haus dengan ilmu. Udah dipelajari gitu kan? Udah bisa, pelajari lagi dengan yang lain, ilmu yang lain. Bisa Ya, lagi. kalau zaman dulu yang percaya. Di zaman sekarang gimana ya? Jarang. Jarang. Punya ilmu satu aja udah katanya ilmu gitu loh. Oh. Kalau orang dulu kan memang Dikdoyo ya, Dikdoyo itu mumpuni segala merek, jenis, ilmu apapun dia santap. Berarti kalau ilmu itu dipelajari sejak kecil hingga remaja, dewasa, sampai tua itu nggak pengaruh Yang ya? Nggak pernah. Dulu kan kejawen ya. Iya. Kejawen itu ya mungkin nenek moyangnya, turunannya ada yang berilmu gitu loh. Diberikanlah kepada anak turunannya. Kejawen itu ilmu baik, ilmu leluhur gitu loh. Ilmu turunan ya Yang ya, kejawen. Bukan turunan, Bukan juga. ilmu leluhur. Nah, kalau umpama nih Yang ada cicit ya kan, nggak pernah ketemu dengan kakek moyangnya dulu gitu kan, bisa nggak sih kakek moyang yang sakti itu nempel di tubuh si cucu? Bisa ya? Bisa. Cucunya itu cucu pilihan. Nah, kalau kayak gitu dimasuk Mantuk aku. ilmu apa kayak gitu Yang? Ilmu turunan apa gimana ya? Kan tanpa pelajar ya? Bukan. Tempelan ya apa? Ilmu apa? Nempel. Tempelan. Bukan, apa sih istilahnya dulu? Lupa. Ngikut, ilmu ngikut. Bukan. Ada istilahnya sendiri. Oh, ada. Ada istilahnya sendiri. Nah, kalau kayak gitu Yang, disebutnya apa itu ilmu itu Yang? Sekarang ketempelan. Ketempelan itu tergantung Om. Dia main-main di pohon yang tua itu ketempelan setan yang ada di situ bisa. Ketempelan orang punya ilmu bisa. Ketempelan itu kan macam-macam, dilihat aja dari matanya. Mata orang itu jendela hati loh. Dia tidak akan bisa berbohong. Nah, kayak gitu itu Yang ngikut selamanya atau enggak Yang? Atau bisa diputus? Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Ada masanya. Ya selama dia bisa disembuhkan ya disembuhkan. Tapi pasti ada yang nolong. Kan kayak gitu baik biasanya kan Yang ya, untuk melindungi diri ya? Atau Ya, tetapi kan hanya tempelan itu kan sekejap. oh, nggak lama. Sementara gitu loh. Baik. Ilmu apa Yang bertukar raga itu Yang? Kamu ngomong. Karena aku tuh dimong. Diikuti, dimomong. Gitu, diikuti. Jadi karena Eyang tuh sengsara, tapi Eyang itu nggak pernah menceritakan sengsaranya, nggak mengeluh lah. Mungkin itu para dewa kasihan sama Eyang ya. Kemudian beliaunya masuk seperti itu. Itu kalau untuk mempelajari ilmu seperti itu, kamu ngomong itu sulit Eyang? Atau sama aja? Ya itu pilihan. Beliau yang milih, bukan kita. Oh, nggak bisa dipelajari kayak gitu? Nggak bisa, kalau kamu ngomong itu nggak bisa.
Oh. Kecuali mantra itu bisa dipelajari. Oh, seperti itu. Memang nggak ada dari dulu gitu Yang ya? Nggak ada lah. Akhirnya si bidadari tadi itu diutus oleh Kayangan untuk ganggu Arjuna. Nah, Arjuna jangan sampai diganggu. Semar jadi Arjuna, Arjuna jadi Semar. Malik rupa, tukar-tukaran. Tapi sang bidadari dari Kayangan itu nggak tahu. Padahal bidadari itu tercantik ya. Di Mayapada itu tercantik. Kemudian turun ke bumi, dia ganggu Arjuna, wah, sehingga Dewi Kanestren ini jatuh cinta. Begitupun dengan Bathara Ismaya ya, jatuh cinta. Kemudian setelah mereka jatuh cinta, mereka bercerita bahwa sebetulnya aku bukan Arjuna, aku adalah Dewa Semar. Ya, akhirnya Dewi Kanestren ini sama Semar jadi suami istri, punya anak 9. Di antaranya Dewa Surya, Dewa Matahari, Dewa Chandra, Dewa Bulan, Dewa Baruna. Baruna itu Dewa Air ya. Banaspati, Dewa Kematian. Eyang Rate, yaitu Komojoyo, Dewa Pengasian. Jadi 9 ini tadi diomongi bahwa ini adalah ibumu, yang Arjuna, Nakula Sadewa ya, Samyaji, Bima itu adalah momongan daripada Dewa Semar. Oh, jadi yang ikut aku itu Dewi ya Romo, aku bilang gitu. Iya, kamu itu enak, kamu itu nggak usah puasa, nggak usah belajar, tahu-tahu kamu diikutin. Kalau kayak gitu Eyang, biar terlepas dari gangguan jin atau ilmu leluhur gitu Eyang ya. Ilmunya ilmu apa yang dipakai Eyang? Ya, ilmu apa? Nggak tahu kan, dia yang punya. Belum disampaikan ke Eyang. Tapi bisa gitu Eyang ya? Bisa. Minta makan biasanya. Makannya tuh seperti apa sih yang kalau Kita kasih gula kopi kayak beginilah, sesaji gini loh. Oh, makanannya sesaji. Berarti mungkin kesukaan leluhur itu apa? Iya. Eyang, apakah dengan pernapasan kita bisa pukul jarak jauh dan orang itu bisa meninggal Eyang? Dengan pernapasan Kita bisa pukul orang, misalnya orang lain lah, misalnya mungkin musuhnya gitu. Kalau dengan pernapasanmu kan dilihat. Kira-kira tenaga dalammu sudah mumpuni belum? Kalau tenaga dalamnya belum mumpuni, biar kamu napas, Kecapean itu Maya. ya, yang ada kamu capek, ya. Bener. Yang orang itu kan energi ya, artinya orang harus bermeditasi, napas juga diatur. Terus bayangkan lawanmu, tetapi dengan energi yang sudah mumpuni. Kalau energinya cekak ya nggak bisa, non. 1000 tahun pun nggak bisa. Jadi kalau di negeri barat sana itu nggak ada sesaji semacam ini. Adanya dia energi. Pure permainannya energi ya. Energi. Berarti yang Kalau ini kan kebatinan plus energi. Cuma ada di Indonesia aja atau ada negara tertentu ya? India ada, China ada, Thailand. Thailand. Selain itu nggak ada yang ya? Enggak. Nah, yang ilmu tersebut yang untuk mempelajarinya untuk kanuragan gitu yang ya? Apakah pakai amalan-amalan tertentu? Pakai amalan. Pakai amalan itu biasanya berapa hari yang?
Nggak tentu kalau kamu Kalau misalkan yang paling rendah lah, tahap dasar gitu yang ya, 3 hari. 3 hari. Itu puasanya aja apa Mana tadi lentrikmu? ada? Mana juga? Ini salah satu contoh. Ya. Di sini nih ada lentrek. Kalau lentrek itu bisa dipelajari. Ya. Karena kelihatan, gambar-gambarnya kelihatan. Yang nggak bisa dipelajari itu adalah indigo, terawangan. Karena anak-anak indigo sendiri itu ada batasan umur. Umur sekian sampai sekian mereka bisa lihat. Umur sekian sudah menghilang. Sedikit demi sedikit seperti itu. Menghilang pudar maksudnya apa gimana ya? Ya, pudar. Apalagi kalau anak itu sudah ahil balik ya. Kalau yang perempuan dapat mens, kalau yang laki-laki ahil balik. Itu biasanya sedikit demi sedikit pudar. Tapi bisa dilatih lagi kan gitu ya? Hah? Bisa dilatih lagi kan? Bisa, Kalau indigo. ya. Kalau lintrik itu yang mempelajarinya berapa lama itu ya? Lentre ini orang bisa bingung kalau dikena lentre. Kartu lentre ini dulu tidak ada tarot ya, boy. Ini kita puasa. Habis puasa kita tanamkan energi di sini, kita mantrain. Kakang kawa di hari si terlupa 45 pancer kakang bareng layar sedang sunyi. Seliwat markoino nama markoino melepuh kokat pada cabang pengen lentre. Tepuk 3 kali. Kemudian kita ginikan. Nah, 3 kali selangkangan, 3 kali selangkangan sini, 3 kali. Terus dimantrai lagi. Setelah itu dikantongi kembali. Kalau kita ke kuburan keramat, tanam di situ selama 7 hari. Jangan diambil-ambil. Biar ada kodamnya, biar ada energinya. Setelah itu, kalau ada energinya, kita akan terasa itu ya berat gitu loh. Terus kita mantrain lagi, baru kita berikan minyak wangi, sama berikan bunga. Taruh di kantongan gitu. Nah, ditaruh di tempat keramat ya. Kalau seumpamanya di lingkungan sekitar nggak ada kuburan keramat gitu ya, bisa nggak dengan kuburan biasa atau? Gak bisa, nggak ada energinya. Oh, mungkin orang tua sesepuh di situ. Udahlah yang keramat yang bagus. Oh, seperti itu. Jangan ditawar. Berarti memang dari dulunya seperti itu Eyang ya? Kalau kamu tawar, ada sesepuh banyak, tapi dia suka nggak main lentre. Oh, Karena ini permainan orang-orang dulu ini, lentre ini, ya. Anak sekarang nggak tahu ini lentre. Dan lentre ini, kalau sudah yang ditanam di kuburan, sama fungsinya dengan puter giling. berarti pantesan tadi yang sebut muter-muter Eyang ya? Iya, Linglung gitu Eyang ya? linglung. Nah, mempelajari lintrik itu butuh berapa lama biasanya ya? Kalau kamu pertama, kamu tes dulu. Yang rangkaiannya yang tadi itu, tes. Sasarannya siapa? Sudah mumpuni. Kalau kamu kepengen lagi, coba ke kuburan keramat lainnya. Ditanam juga sama ya? Tanam juga. Sampai 21 hari ya. Di situ tadi 7, sini 7, di lainnya lagi 7. Oh, semuanya 7 hari 7 hari. Jadi 21 hari. Nah, itu Eyang pada saat menanam untuk mempelajari ilmu lintrik ini, malam hari, siang hari atau pagi hari boleh ya? Bebas. Nah, kalau belajar begini malam hari Harus kliwon kah atau bebas Eyang? bebas. Oh. Tapi biasanya Eyang, ada puasanya nggak kalau lintrik itu ya? Ada kan tadi udah bilang. Puasa sunnah sehari aja. Cukup dengan sehari. Oh, terus
kan 21 hari tuh yang ya, 7 hari. Kalau kamu mau 3 hari nggak apa-apa, malah lebih bagus. Tapi berturut-turut harinya itu. Tapi kalau bisa milih yang 40 hari disingkat jadi 3 hari. Oh. Misalkan Rebo Pon, Kamis Pahing, Jumat Legi gitu. Itu jumlahnya udah 40 hari. Di 3 yang tadi barusan yang sebutkan. Itu jumlahnya udah 40 hari. Nah itu sangat amat bagus, dan yang puasa kudu kuat. Itu panas banget. Apanya yang panas yang? Tubuh? Badan kita kepengennya itu minum. Itu Haus yang ya? salah satu gangguan. Selain itu godaannya apa biasanya untuk lintrik? Nggak tahu ya. Yang Eyang dulu gitu sih. Oh, kalau Eyang merasakan panas. Panas. Kepengen batal gitu. Oh. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa itu yang kalau puasanya? Ya dari pagi. Kok sunah tuh jam berapa sih? Oh, sama normalnya puasa ya. Bukan maksudnya sampai dari jam 9. bukannya jam 9 malam. Iya, bukan jam 6, bukan. Kan kalau normalnya subuh mulai puasa jam 6 sore udah buka 9, gitu. ini ngelmu. Oh, jam 9 malam. Nah, untuk bukanya itu harus disediain sesaji nggak sih yang pelajari lintrik ilmu? Iya, Tetap ada sesaji. tetap Oh, bikin. kayak gini nih. Bikin. Harus berapa yang sama aja? Sama. Ini kan udah pakem. Kalau lagi sedang mempelajari sebuah ilmu, satu ilmu, ya kan? Nah, ilmu yang sebelum-sebelumnya dipelajari itu bisa bentrok gak? Kalau kamu ilmu putih sama ilmu hitam ya bentrok. Oh, kalau enggak, misalkan putih-putih belajarnya, enggak bentrok ya? Enggak. Hitam-hitam enggak bentrok. Penyebab bentrok itu apa sih ya? Energinya nggak sinkron. Nggak bisa disinkronkan gitu? Ya aku sinkronkan sendiri kok, kandani ngotot. Ya siapa tahu gitu ya kan? Namanya guru mengajari murid gitu kan? Ya pertanyaanmu aneh. Nggak bisa disinkronkan ya, sinkronkan sendiri kok ngotot. Jadi berarti bisa bentrok gitu yang ya? Bisa. Kalau nggak sesuai dengan energi yang kamu miliki, nggak sesuai dengan yang kamu pelajari, bentrok. Makanya tanpa gurumu di Google, kadang-kadang senewan, ketawa-ketawa sendiri, diam-diam, kayak menghafalkan. Padahal nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang nyuruh, gitu kan. Nah ini sudah salah kaprah. Nah kalau yang ada gurunya gitu yang ya, bisa nggak misalkan lagi ngobrol nih kayak gini, Ya. tiba-tiba dia baca mantra gitu, kemasukan atau gimana gitu kayak gitu? Kemasukannya nggak menghafal aja itu mah. Oh menghafal, bukan kemasukan ya, misalkan Kemasukan duit nggak apa-apa. enak, mau aku yang Yang kamu pelajari apa aja, kanuragan, susuk menyusuk. Susuk itu macem-macem masalahnya. Terus junjung derajat, ruatan, puter giling, itu beda-beda loh ya. Nah berarti kalau misalkan mau belajar dengan Eyang tuh bisa privat, biasa juga minimal 5 orang gitu Eyang ya? Iya. Kalau misalkan belajar online bisa nggak sih Eyang? Kamu kira aku dosen? Siapa tahu kan? Habis belajar online, baru prakteknya datang gitu. Lihat baca aja nggak bisa. Kecil-kecil gitu. Apalagi online. Aduh. Pusing Pak. Pusing. Aduh. Ya, salam sayang, yaitu sahabat Eyang, ya. Dan I love you.